Assalamualaikum. Halo sobat pecinta misteri. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini saya Dika kembali ingin membawakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Dengan lebat hutannya, Kalimantan pantas saja disebut sebagai paru-paru dunia karena hampir 15% oksigen dihasilkan dari hutan yang berada di Pulau Kalimantan. Selain memiliki hutan yang begitu rimbun, Kalimantan juga memiliki sejuta pesona kekayaan alam yang terpendam. Dan bukan hanya itu, Pulau Kalimantan ini juga memiliki sejuta kisah misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Dan kisah yang akan saya bawakan pada hari ini adalah misteri di balik rimba Kalimantan. Kisah ini terjadi di tahun 1983, di mana pada saat itu Joko yang baru saja lulus sekolah sangat berkeinginan ingin merantau keluar daerah. Joko yang ingin mengubah nasibnya merasa ia perlu mencari peruntungan keluar daerah karena desanya di Banyumas, Jawa Tengah sangat sulit pada saat itu. Di tengah lamunannya, Joko dikagetkan oleh tepukan di pundaknya. Sontak saja Joko pun tersadar dari lamunannya. Ia pun segera menoleh ke arah orang yang menepuk pundaknya saat itu. "Wedeh, anak bujang, ngapain kamu ngelamun? Gak baik sore-sore melamun sendiri." "Wah, Mas Heto, kapan balik Mas? Sukses nih kayaknya sekarang." "Semalam Jok, ini makanya baru sempat datangin kamu. Ini isep dulu rokoknya." Seto pun menaruh sebungkus rokok gudang garam di hadapan Joko. Ya, Seto adalah kakak kelas Joko di SMP dulu. Namun, Seto tidak meneruskan sekolahnya karena permasalahan ekonomi. Dan ia pun pada akhirnya mencoba peruntungannya merantau ke Pulau Kalimantan pada saat ini. Sambil asik menikmati batang demi batang rokok gudang garam, mereka berdua larut dalam obrolan sore itu. Sampai pada akhirnya, Joko pun bertanya kepada Seto, "Mas, aku kan udah lulus sekolah. Kira-kira aku bisa nggak ikut merantau ke Kalimantan kayak kamu?" "Hahaha, anak bau kencur kayak kamu yakin mau ninggalin ketek emakmu?" Tawa Seto yang begitu keras sore itu. "Yakin mas, aku juga mau kayak kamu, bisa beli rokok, malah gak mesti harus ngelinting rokok sendiri tiap hari. Aku juga mau beli kambing mas, buat tabungan," sahut Joko sambil menghisap rokok pemberian Seto. "Baiklah, kalau kamu sudah yakin, Jok. Minggu depan aku balik ke Kalimantan. Persiapkan semuanya ya. Nanti aku kenalkan kamu sama bosku." "Wah, bener ini mas. Tapi kerja apa aku di sana?" tanya Joko yang begitu senang pada saat itu, seakan ia mendapat durian runtuh pada saat itu. Nanti kamu ikut kerja di perusahaan kayu, Jok, kayak aku di Kalimantan. Gajinya lumayan loh, bisa buat kamu beli rokok, plus bisa buat kamu nabung beli kambing," sahut Seno dengan santainya, dan diselingi tawa mereka berdua saat itu. Singkat cerita, seminggu telah berlalu. Waktu keberangkatan Joko pun telah tiba. Seno pun kini telah datang untuk menjemput Joko. Joko langsung saja berpamitan kepada ibu dan adiknya. "Bu, Joko pamit. Ibu jaga kesehatan ya. Nanti kalau Joko sudah sampai di Kalimantan, Joko pasti langsung kirim surat. Dek, kamu juga jaga ibu di rumah ya. Jangan bandel, harus nurut apa kata ibu. Mas mau kerja di Kalimantan ini. Jadi sekarang kamu yang harus rawat dan bantu ibu ya. Nanti kalau mas sudah bisa beli kambing, kamu harus rawat itu kambing buat tabungan kamu sekolah," pesan Joko kepada ibu dan juga adiknya. Rasa haru dan kesedihan pun terasa begitu jelas pagi itu. Namun apa boleh buat, demi mengejar masa depan, Joko harus rela berpisah dengan orang tuanya yang ia sangat cintai. Dan tak lama berselang pun, Joko dan Seno pun berangkat menuju Kalimantan. 3 hari berlalu,
Kini Joko telah tiba di kota Banjarmasin. Joko yang pada saat itu masih pusing karena mabuk laut dikagetkan dengan penampakan kota Banjarmasin. Wah, Mas, saya kira Kalimantan tuh masih primitif. Ternyata sudah maju kayak kota ya. Bakal betah nih kayaknya saya kerja di sini. Ngawur kamu, Jok. Kita nggak kerja di kota ini, kita kerjanya masuk dalam hutan. Dari sini kita masih harus menempuh perjalanan darat sekitar 18 jam lagi. Joko pun hanya mengiyakan karena niatnya untuk merantau sudah bulat. Jadi apapun resikonya, dia sudah siap untuk menghadapinya. Perjalanan panjang pun kini dimulai di Kalimantan pada hari itu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan begitu lama, Joko dan Seno pun tiba di salah satu desa di hulu Sungai Barito. Desa yang terpencil ini masih dihuni oleh orang-orang asli Kalimantan dan mayoritas mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Mereka pun disambut baik oleh penduduk lokal di sana. Seno pun segera mengajak Joko untuk bertemu dengan bosnya pada saat itu. Sesampainya di rumah Pak Bos, Joko langsung dikenalkan dan diterima bekerja sebagai penebang kayu. Joko pun sangat bersemangat pada hari itu. Dan mulai besok, Joko sudah bisa bekerja dengan teman-temannya yang lain. Pagi pun tiba, di mana Joko dibangunkan oleh Seno untuk mulai masuk ke dalam hutan menuju camp tempat mereka bekerja. Perjalanan panjang pun kini ditempuh lagi oleh Joko dan Seno menggunakan perahu yang sudah disediakan oleh bos mereka. 5 jam perjalanan menelusuri Sungai Barito, akhirnya pun Joko dan Seno pun sampai di camp tempat mereka akan mulai bekerja pada hari itu. Hari demi hari Joko lalui dengan penuh semangat. Bahkan ia sudah mulai biasa berbaur dengan teman-teman yang ada di camp tersebut. Mau tidak mau, Joko harus bisa berbaur karena hanya dia dan Seno lah pendatang yang bekerja di camp tersebut. Sisanya adalah warga lokal. Di satu sore, Joko sedang asik bekerja di dalam hutan. Ia merasakan begitu kelelahan dan ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai kecil yang jernih di sana. Joko pun langsung saja mencoba untuk membasuh mukanya. Ah, segar sekali air ini, gumamnya dalam hati. Namun, tak lama berselang, ketenangan Joko pun terusik. Ia mencium bau amis darah yang begitu pekat, hinggap di kedua lubang hidungnya. Ia pun langsung merasakan penasaran dan mencoba mencari sumber bau tersebut. Ia pun berjalan menuju ke dalam hutan. Sambil diliputi rasa penasaran yang begitu dalam, ia pun mencoba memberanikan diri untuk mengikuti arah bau amis tersebut. Tak berselang lama, Joko pun dikagetkan dengan adanya bangkai rusa yang sudah tergeletak jatuh tak bernyawa. Sontak, hal tersebut membuat Joko kaget. Namun ada yang aneh dengan bangkai rusa tersebut. Tidak ada bekas luka yang terlihat di badannya. Joko pun yang masih merasa heran langsung saja membalikan bangkai rusa tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ia melihat ada 2 buah lubang luka di leher rusa tersebut. Seakan ada binatang yang menghisap darah rusa tersebut. Joko yang berpikir itu hewan buas langsung saja lari kembali ke campnya saat itu. Sesampainya di camp, Joko pun langsung bercerita tentang kejadian tersebut kepada teman-temannya. Teman-temannya pun merasa penasaran dan segera menuju lokasi rusa yang diceritakan oleh Joko. Dan benar saja semua yang diceritakan oleh Joko. Rusa tersebut tergeletak tak bernyawa dengan lubang yang berbentuk gigitan di lehernya. Selepas mencek bangkai rusa tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke camp. Dan disinilah terungkap suatu kisah yang begitu mengerikan yang diceritakan oleh Amir, penduduk lokal yang juga bekerja di camp tersebut. Kalau dilihat dari bekas lukanya, itu kayaknya gigitan kuyang. Ya, kuyang Darsinah, ujar Amir saat itu. Mereka pun langsung bertanya-tanya, apa itu kuyang? Sosok apakah itu? Kuyang adalah wanita yang disesatkan oleh setan. Wanita tersebut mengaji suatu ilmu pengasihan dan kecantikan agar ia tetap awet muda dan disayang oleh suaminya. Ajian kuyang juga biasanya digunakan untuk pelaris usaha yang dijalankan oleh wanita tersebut. Tiap bulan purnama, wanita yang mengaji ilmu kuyang harus mencari darah.
baik itu dari wanita yang sedang datang bulan ataupun dari wanita yang akan melahirkan, agar ia bisa terus terlihat cantik, disayang oleh suami, dan juga lancar usahanya. Biasanya wanita tersebut memiliki minyak kuyang yang ia oleskan di lehernya pada saat ia ingin beraksi. Dan setelah minyak tersebut dioleskan di lehernya, seketika kepala dan badannya pun terpisah. Dan wanita tersebut pun berubah menjadi kuyang dan mulai mencari mangsanya. Seketika penjelasan Amir pun dipotong oleh Joko. Maaf nih bang, maaf. Apa kuyang itu makhluk kepala terbang dengan isi perut yang juga melayang seperti leak Bali? Tanya Joko yang sangat penasaran. Ya hampir seperti itu Jok, jawab Amir. Terus kenapa ia mengisap darah hewan? Bukannya ia harus mengisap darah wanita? Tanya Joko yang kembali dengan 1000 rasa penasaran. Amir pun kembali menjelaskan. Ya benar, sosok itu mencari darah wanita, baik itu yang sedang datang bulan ataupun hamil. Akan tetapi, hanya di saat bulan purnama. Namun di saat bulan sedang tidak purnama, kuyang juga harus mengisap darah, walaupun itu hanya darah binatang, jelas Amir saat itu. Lantas, siapa Darsinah? Apa hubungannya dengan kuyang? Tanya Joko yang masih sangat penasaran pada saat itu. Kisah masih akan kita lanjutkan di part 2 ya teman-teman. Semoga teman-teman pencinta horor masih setia di channel ini untuk mengungkap apa itu kuyang dan siapa Darsinah, apa hubungannya dengan dia. Maka jangan lupa dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sekian, saya Dika. Terima kasih. Wassalam.